Di tengah bayang-bayang kejatuhan Silicon Valley Bank, bagaimana perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pagi ini? Kita langsung bergabung bersama Jessica Wulandari di studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, kita lihat sekarang indeks di belakang Anda, saya lihat masih merah, berarti artinya turun. Apakah koreksi ini akan terus terjadi atau seperti apa, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 hari ini dibuka terkoreksi dan analis memprediksi koreksinya masih akan terjadi hingga akhir perdagangan sesi kedua nanti. Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu perkembangan IHSG yang saat ini melemahnya 0,2% di level 6.608 dengan trading value atau nilai transaksi masih ada di kisaran 3 triliun. Kalau kita melihat secara sektoral, yang memimpin pelemahan IHSG pada pagi hari ini adalah sektor energi yang turun 2,23%. Dan kami juga memantau sejumlah harga komoditas. Yang pertama ada pergerakan harga batu bara yang pagi ini turun 2,78%, sehingga posisinya saat ini berada di level $175 per tonnya. Sedangkan untuk harga nikel pada pagi hari ini melemah 0,19% dan berada di posisi $22.788 per tonnya. Dan kami memantau pergerakan indeks harga saham gabungan dan analis juga sudah menyampaikan ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini. Yang pertama, kemarin sudah ada rilis dari Badan Pusat Statistik terkait dengan neraca perdagangan Indonesia yang pada bulan Februari 2023 masih mencatatkan surplus 5,48 miliar dolar Amerika Serikat, atau ini naik dibandingkan Januari yang posisinya berada di level 3,88 miliar dolar Amerika Serikat. Namun kalau kita pantau untuk bulan Februari ini, adanya kenaikan pada surplus didorong adanya penurunan dari nilai impor sebesar 4,32% secara tahunan, namun ekspor ini tumbuhnya 4,51%. Kemudian hari ini indeks harga saham gabungan juga akan bergantung dengan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan disampaikan nanti siang. Beberapa ekonom menyampaikan kalau pergerakan IHSG ini akan menguat apabila nanti Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75%. Namun sebagian ekonom juga masih ada yang memprediksi kalau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sehingga nanti akan berada di level 6%. Dan ekonom pun menyampaikan Bank Indonesia diperkirakan nanti akan mempertimbangkan sejumlah kondisi global, kemudian bagaimana dampaknya terhadap kondisi di dalam negeri dan juga nilai tukar rupiah. Dan Leo, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini sejalan dengan pergerakan bursa secara global karena ada kekhawatiran kembali. Kalau kemarin sudah mulai mereda kekhawatiran terkait krisis perbankan terutama dengan kolapsnya Silicon Valley Bank. Kalau kita melihat ada kabar terbaru ini di Amerika Serikat dan juga di Eropa, yaitu terkait dengan Credit Suisse, yang mana ini menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga melemah 0,3% pada pagi hari ini. Dan kami juga sempat mendapatkan kabar ini dari OJK kalau terkait dengan memang kegagalan perbankan di Amerika Serikat ini tidak akan berdampak langsung pada perbankan Indonesia karena memang bank domestik tidak memiliki hubungan bisnis, facility lane ataupun investasi di SVB itu sendiri. Namun yang perlu diperhatikan saat ini adalah efek dominonya. Dan Leo, kami memantau untuk pergerakan saham pada pagi hari ini untuk bank digital seperti Bank Raya sudah melemah 3,3%, kemudian Bank Jago juga melemah 2,65% dan Bank Neo kami pantau turun 5,88%. Dan kalau kita pantau untuk pergerakan IHSG memang dalam beberapa hari ke belakang ini berada di teritori negatif dan di tengah meredupnya indeks harga saham gabungan, ini ada aksi korporasi yang diambil oleh perbankan Indonesia. Dan pada hari ini BBNI akan buyback saham dan sudah menyiapkan 900 miliar rupiah untuk membeli saham BBNI kembali. Sedangkan untuk BBRI juga akan buyback saham dan juga menggelontorkan 1,5 triliun rupiah untuk melakukan buyback. Dan Leo, kalau kami pantau pergerakan dari bursa di Amerika Serikat, ini ada Dow Jones yang turun 0,9%, S&P juga ambles 0,7%, namun Nasdaq terpantau naik meskipun tipis 0,05% karena kekhawatiran investor melihat adanya Credit Suisse ini lebih besar dibandingkan kekhawatiran The Fed nanti akan menaikkan suku bunga acuan atau tidak pada bulan Maret
akhir Maret nanti. Dan kita juga pantau saham dari Credit Suisse tadi malam turunnya di kisaran 20 hingga 30%. Ini memang setelah ada kabar investor terbesar dari Credit Suisse itu, yaitu Saudi National Bank atau SNB, mengatakan ini tidak bisa memberikan bantuan keuangan lebih lanjut kepada Bank Swiss ini. Dan ini menyebabkan pergerakan bursa secara global melemah karena ada kekhawatiran pada sektor perbankan. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri untuk sepanjang hari ini diprediksi akan berada di rentang 6.585 hingga 6.715. Leo. Bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah, Jessica? Beberapa pihak mengatakan ini sedang terjadi pelemahan kembali rupiah. Apa benar demikian? Betul, Leo. Memang pelemahan nilai tukar rupiah ini dipicu dengan adanya kondisi Credit Suisse yang saat ini menjadi kabar, terutama untuk memperburuk sektor perbankan. Kalau kemarin sudah mulai mereda kekhawatirannya karena melihat adanya kondisi SVB yang sudah dicari jalan keluarnya oleh pemerintah dan juga otoritas di Amerika Serikat, namun saat ini kembali menjadi bahan atau pertimbangan dari para investor. Dan kami juga melihat untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini mencatatkan pelemahan 0,46%. Posisinya di level 15.453. Padahal tadi malam sudah ada rilis dari Amerika Serikat ini terkait dengan indeks harga produsen di Amerika Serikat yang terkontraksi 0,1% pada bulan Februari ini secara bulanannya. Dan nilai tukar rupiah pada hari ini juga akan tergantung atau bergantung ini pada Bank Indonesia yang akan menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernurnya. Dan tentunya kita akan pantau terus karena untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini diprediksi masih akan bergerak fluktuatif, namun ada potensi penguatan, setidaknya akan ada di rentang 15.300 hingga 15.400 per dolar Amerika Serikat. Leo. Baik, kita akan pantau sama-sama sepanjang hari ini. Untuk saat ini terima kasih untuk laporan Anda, Jessica Wulandari, melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.